Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan reaksi alkena dan alkuna bagian yang kedua. Pertama adalah adisi asam sulfat dan H2O pada alkena dan alkuna. Asam sulfat itu akan menjalani reaksi adisi seperti halnya pada hidrogen halida. Nah, kalau kita lihat dan perhatikan di sini, contohnya ini adalah propena direaksikan dengan asam sulfat. Nah, hasilnya adalah 2 propil hidrogen sulfat. Kemudian dalam suasana asam, dalam hal ini adalah H2SO4 dalam air, maka yang terjadi adalah asam itu berperan sebagai protonasi. Ya, nanti ikatan ini akan mengikat H+. Nah, kemudian baru direaksikan dengan H2O. Secara umum nanti hasilnya adalah berupa senyawa alkohol. Kalau dalam hal ini tentu adalah 2-propanol. Bagaimana mekanisme reaksinya? Secara umum nanti akan ada 2. Pertama adalah penyerangan ikatan rangkap pada proton, kemudian baru penyerangan oleh H2O. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada yang berikut ini. Tahap pertama reaksi ini adalah tahap pembentukan karbokation, di mana nanti elektron ini akan melakukan penyerangan terhadap H+-nya, sehingga nanti akan terbentuk karbokation. Cuma di sini apakah H-nya itu akan masuk pada C yang di sebelah kanan atau yang kiri? Nah, karena nanti akan berlaku hukum Markovnikov seperti yang kita tahu bahwa H itu akan masuk pada H yang lebih banyak. Kalau kita lihat di sini H-nya ada 0, di sini ada 1. Dengan demikian H akan masuk pada C yang di sebelah kanan. Sehingga hasilnya adalah nanti ini akan membentuk karbokation. Itu langkah pertama. Langkah kedua, langkah kedua ini adalah penyerangan oleh H2O-nya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa H2O tentu dia pasangan elektron ini yang menggunakan untuk berikatan, sehingga dia akan membentuk dan kalau nanti dihitung maka ini akan bermuatan positif. O-nya akan bermuatan positif. Sehingga dengan demikian baru pada tahap berikutnya H+ nanti akan lepaskan, sehingga nanti yang terbentuk itu adalah senyawa alkohol. Ya. Demikian caranya bagaimana reaksi antara sebuah alkena dengan asam, dalam hal ini adalah H2SO4 dalam air. Nah, nanti dihasilkan berupa senyawa alkohol. Alkuna juga kita lihat contohnya. Di alkuna direaksikan dengan air dalam suasana asam dengan menggunakan katalis Hg sulfat. Hasilnya nanti adalah hasilnya adalah berupa
apa yang disebut dengan senyawa enol. Ini adalah alkena, ini adalah alkohol, sehingga ini adalah merupakan senyawa enol. Seperti yang mungkin sudah dibahas sebelumnya, bahwa enol itu akan menjalani apa yang disebut dengan tautomeri dengan membentuk keton nantinya. Jadi dalam hal ini produknya adalah berupa senyawa keton. Untuk melihat bagaimana terbentuknya mekanisme enol dapat kita lihat yang berikut. Jadi kemungkinannya di tahap awal terjadi reaksi di mana akan melakukan penyerangan terhadap H+. Seperti biasa bahwa H di sini 1, di sini tidak ada, berarti H masuk di ujung, sehingga nanti akan terbentuk ini masih membentuk alkena dan ini karbokation. Nah, langkah berikutnya baru direaksikan dengan air. Setelah air, nah kita lihat di sini. Elektron yang digunakan untuk berikatan adalah berasal dari O, sehingga nanti akan terbentuk dan O akan bermuatan positif. Nah, baru langkah berikutnya adalah lepasnya H+. Sehingga dia akan menghasilkan senyawa enol. Nah, senyawa enol inilah nanti yang akan menjalani tautomeri untuk membentuk senyawa keton. Jadi kesimpulannya nanti adalah kalau itu adalah merupakan senyawanya adalah senyawa alguna, apabila direaksikan dengan air dan dalam suasana asam, maka hasilnya adalah berupa senyawa enol. Dan enol tidaklah stabil, sehingga dia akan lebih suka dalam bentuk keton nantinya. Hidrasi dengan merkuri asetat. Merkuri asetat itu dan air itu akan menjalani apa yang disebut dengan reaksi oksimerkurasi. Reaksi ini tanpa penataan ulang. Nah, seperti apa reaksinya? Ini langkah pertama, kita lihat aja dengan contoh secara langsung. Ya. Ini H2O. Nah, awalnya ini akan terurai dulu menjadi HgCH3COO min plus. Berarti dengan demikian dia akan terikat pada C yang ujung. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita akan menghasilkan senyawa. Nah, ini H2O. H2O ini terikat sebenarnya di sini. Ya. Kemudian dia lepas H plusnya. Sementara di sisi yang lain yang akan terikat itu adalah Hg-nya. Nah, merkuri asetat yang terikat di situ. Nah, itu yang disebut dengan oksimerkurasi. Bagaimana mekanismenya? Berikut ini nanti akan kita bahas. Kenapa masuknya OH itu terbentuknya di C yang kedua, bukan di yang pertama. Baru kemudian pada langkah kedua, apa yang disebut dengan dimerkurasi, di mana di sini nanti menggunakan
natrium boron hidrida. Jadi sini C3. Dengan NaBH4. Ini sebenarnya adalah sebuah produksi, sehingga nanti hasilnya adalah ini adalah menghasilkan senyawa alkohol. Dapat kita perhatikan juga di sini bahwa secara mekanisme tetap saja bahwa langkahnya itu nanti kita akan lihat bahwa yang melakukan penyerangan itu adalah berupa ikatan rangkapnya. Tentu ikatan rangkap dia akan nyari yang plus. Mana yang plus? Nah, kita akan lihat merkuri asetat ini nanti akan terurai menjadi ada yang disebut dengan ion merkuri asetat dan ion asetatnya. Untuk lebih jelasnya bagaimana mekanisme yang terjadi, kita bisa lihat yang berikut ini. Nah, reaksi ini diawali oleh disosiasi dari merkuri asetat, di mana merkuri asetat ini akan terurai menjadi merkuri asetat di sini, kemudian ditambah dengan ion asetat. Ini nanti yang akan berperan dalam reaksi ini, karena seperti yang kita tahu bahwa ikatan rangkapnya itu akan melakukan penyerangan terhadap yang positif. Dalam hal ini adalah ion merkuri asetatnya. Kita lihat saja. Jadi dalam hal ini ion merkuri asetat ini seperti biasa melakukan penyerangan terhadap yang positif, dan ini akan tetap mengikuti aturan Markovnikov, di mana H di kanan ini lebih banyak, ini 2, ini 1, berarti dia akan merkuri asetatnya ini akan trigger pada H yang C yang di kanan, sehingga hasilnya nanti adalah, ya perlu diperhatikan di sini bahwa di awal sudah disampaikan bahwa di sini dia tidak akan menjalani pembentukan karbokation, tetapi dia menjalani apa yang disebut dengan atau membentuk ion yang berditian. Artinya di sini dia akan membentuk karakter karbokation walaupun tidak sama persis dengan karbokation. Jadi kalau kita tulis berarti dia akan membentuk Jadi kalau kita perhatikan bahwa merkuri ini di samping mengikat C yang ada di sini juga akan mengikat C yang ada di kiri. Dan kalau kita perhatikan di sini jelas bahwa ini tetap memiliki karakter karbokation, tapi tidak akan sama persis dengan karbokation. Nah, ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah tentu reaksinya dengan air. Seperti apa reaksinya? Nah, kita lihat.
Tentu yang namanya oksigen yang memiliki pasangan elektron tentu dia akan mencari yang lebih positif, di mana di sini adalah C yang memiliki karakter karbokation di sini. Sehingga nanti akan terbentuk itu adalah O-nya nanti kalau kita hitung ini akan bermuatan positif, sehingga dengan demikian maka dengan melepaskan H+ sini tentu hasilnya adalah berupa senyawa alkohol. Nah, demikian hasil dari tahap pertama. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa hal yang berbeda di sini adalah di mana nanti di sini terjadi ion yang bertitian seperti yang bisa dilihat di sini. Ion yang bertitian di mana Hg dia boleh dikatakan mengikat kedua buah atom ikatan rangkap. Tetapi dia cenderungnya kemana? Nah, cenderungnya Hg itu akan terikat kepada H yang lebih banyak. Jadi kalau kita perhatikan di sini H-nya adalah 1, di sini adalah 2. Berarti dia akan Hg lebih cenderung ke kanan yang di sini. Nah, setelah itu terbentuk baru kemudian H2O akan melakukan penyerangan terhadap yang memiliki karakter karbokation. Di sini adalah C yang kedua. Di mana nanti hasilnya nanti adalah berupa senyawa alkohol. Tapi nanti di sini masih terikat merkuri asetatnya. Ini tentu baru tahap apa yang disebut dengan oksimerkurasi. Nah, untuk tahap selanjutnya memang tidak ada mekanismenya. Baru ini kalau kita lanjutkan dengan apa yang disebut dengan reaksi reduksi dengan NaBH4 natrium boron hidrida, sehingga nanti hasilnya adalah senyawa alkohol. Ya, ini lepas. Jadi kalau di sini CH3 CH3. Demikian cara atau mekanisme reaksi dari merkuri asetat yang direaksikan dengan sebuah alkena. Intinya di sini tetap dia akan menghasilkan senyawa alkohol. Di mana tahapnya itu adalah tahap pertama ada yang disebut dengan oksimerkurasi, tahap kedua yang disebut dengan demerkurasi. Secara umum nanti dia akan menghasilkan tetap mengikuti aturan Markov-Nikov. Tetapi yang berbeda di sini adalah bahwa di dalam mekanismenya tidak membentuk karbokation, tetapi dia membentuk karakter ion yang bertitian. Di mana ion yang bertitian di sini seperti yang bisa dilihat di sini bahwa Hg mengikat dua buah atom C yang kedua-duanya adalah merupakan ikatan rangkap awalnya, tetapi mengikatnya secara sebagian. Mungkin demikian agar Anda bisa memahami dan membedakan dengan reaksi yang sebelumnya. Adisi boran pada alkena. Nah, di boran itu dapat dibuat dari natrium boron hidrida dan BF3. Boron trifluorida. Reaksinya adalah natrium boron hidrida direaksikan dengan boron trifluorida. Nah, hasilnya adalah diboran, ya, B2H6 tambah dengan natrium boron fluorida. Nah, kemudian senyawa diboran ini berdisosiasi menjadi boran.
dengan adanya dimetil ether. Di boran itu bisa mengalami disosiasi dengan adanya dietil ether, di mana nanti dietil ether O-nya nanti akan ikat BH3-nya dan membentuk BH3. Jadi dalam arti kata, di sini fungsinya adalah jadi B2H6 nanti berubah menjadi BH3. Nah, BH3 atau boran inilah yang akan digunakan untuk bereaksi dengan sebuah alkena. Bagaimana mekanisme reaksinya antara alkena dan boran? Nah, kita bisa lihat di sini. Di langkah pertama, seperti biasa, ini akan melakukan penyerangan terhadap yang bermuatan positif atau yang tidak bermuatan. Dengan demikian B-nya nanti akan kelebihan. Kalau B-nya nanti akan kelebihan, H-nya nanti akan juga akan pindah ke sini. Sehingga nanti yang terbentuk itu adalah, tentu di sini ini sudah mengikat H, berarti ini sudah CH3. Sementara kalau yang sini CH2. Mana CH2 sudah mengikat B. B-nya mengikat 2 buah H. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah alkena yang lain kita reaksikan dengan yang ini. Di sini kita lihat CH3, CH2, BH. Nah, satu aja biar kita lihat H. Sama seperti sebelumnya, kita tangkap serang B, nanti H-nya terikat. Sehingga kita lihat di sini berarti ini sudah mengikat H, berarti ini akan membentuk CH3, di mana C ini akan mengikat B. Sehingga nanti yang terbentuk itu adalah jadi 2 buah alkena sudah terikat pada B-nya. Dan langkah selanjutnya atau langkah ketiga, berarti H-nya masih ada satu lagi, berarti bisa direaksikan kembali dengan alkena. Sama seperti yang sebelumnya juga, B, H-nya ke C. Sehingga dengan demikian dia akan membentuk senyawa jadi kalau kita perhatikan di sini jelas bahwa satu buah molekul boran itu akan bisa bereaksi dengan 3 buah alkena, di mana nanti ketiga-tiganya akan terikat pada B. Kita perhatikan reaksi berikut. Nah, boran itu berbeda dengan regensia yang lain. Dimana kalau regensia yang lain berarti H-nya itu sebagai pusat positif. Tetapi di sini H-nya itu akan lebih bersifat negatif. Kenapa? Karena H terikat dengan B, boron. Tentunya nanti bila bereaksi dengan alkena, maka H yang terikat itu dia akan terikat pada H yang lebih tersubstitusi. Dalam hal ini kalau kita perhatikan bahwa ini H-nya 1, yang kanan hanya 2. Berarti yang lebih tersubstitusi adalah yang kiri. Maka H itu akan terikat pada H yang lebih tersubstitusi. Jadi di sini H-nya terikat pada C, di mana nanti ikatan rangkap ini digunakan untuk berikatan dengan B. Nah, tentu hasilnya adalah
Ini hasilnya. Di B sudah mengikat C sekarang. Jadi kalau Anda perhatikan CH3, H-nya sudah terikat pada CH, berarti menjadi CH2. Yang ini tetap CH2, di mana CH2-nya akan mengikat BH2. Berdasarkan hasil yang ada, kita dapat lihat bahwa H itu masuk pada H yang sedikit. Dalam arti kata bahwa ini berlaku hukum anti Markovnikov, di mana H akan masuk pada H yang lebih sedikit. Nah, rintangan sterik itu akan sangat mempengaruhi hasil reaksinya. Dimana kalau kita perhatikan antara C yang ditandai, yang ini, dengan C yang ini, maka yang lebih terintangi itu tentu adalah yang kanan. Sementara kalau yang kiri adalah yang kurang terintangi. Maka hasil yang paling maksimal, yang lebih banyak menghasilkan produk anti Markovnikov itu adalah apabila C-nya itu lebih terintangi. Organoboran itu mudah dioksidasi menjadi senyawa alkohol. Reaksi yang menggunakan adalah berupa hidrogen peroksida dalam suasana basah. Kita lihat contohnya. Tiga buah molekul 1 butena direaksikan dengan boran tadi. Hasilnya nanti adalah tentunya B itu akan mengikat ke 3 buah molekul ini, sehingga nanti akan membentuk molekulnya ada 3, berarti 3 kali B. Nah, kemudian organoboran inilah nanti yang akan direaksikan dengan hidrogen peroksida dalam suasana basah. Nah, hasilnya adalah berupa senyawa alkohol nantinya, ya. Ini nanti akan bentuk jadi dalam hal ini tentu ini juga 3 buah molekul, butanol. Atau kalau contoh yang lain, ini kita reaksikan dengan BH3, 3 buah molekul tentunya. Nah, tentu hasilnya adalah berupa senyawa alkohol. Demikian hasilnya, ini membentuk senyawa alkohol. Organoboran di samping bisa teroksidasi menjadi alkohol, juga bisa nanti dirubah menjadi alkana ataupun menjadi alkyl halida, tergantung reaksi yang digunakan. Kita lihat contoh ini. 3 buah molekul propena direaksikan dengan BH3, maka hasilnya adalah ketiga-tiga dari ikatan dari propena ini akan terikat pada boronnya, sehingga nanti akan terbentuk B CH3 CH2 CH2 3 kali. Nah, kemudian dilanjutkan dengan, ya, di secara umum ini sebenarnya hasilnya adalah BR3. Nah, reaksikan dengan asam asetat yang terdeutrasi, di mana H-nya itu digantikan oleh D. Maka hasilnya nanti adalah berupa alkana yang terdeutrasi. Ya, berarti ini tinggal nambahin H-nya 1. Kemudian apabila kita reaksikan dengan Br2,
dalam suasana basa, maka hasilnya adalah berupa alkil halida. Alkil halida yang terbentuk tentunya karena tadi C-nya ada 3, berarti CH3, CH2, Br. Demikian hasil selain menghasilkan alkohol, bisa juga organoboran menghasilkan sebuah alkana ataupun sebuah alkil halida, tergantung reaksi yang digunakan. Stereokimia hidroborasi. Boran itu akan mengadisi ikatan rangkap yang ini, di mana atom hidrogen dan boron itu terikat. Maka dengan demikian, terikatnya ini pada C itu harus bersamaan antara terikatnya C dengan H dengan C dan B. Artinya adalah bahwa tentunya ikatan itu karena dia terikat pada molekul yang sama, berarti dia harus pada sisi yang sama. Tidak mungkin misalnya H-nya itu dari posisi atas, kemudian B-nya dari posisi bawah. Maka dengan demikian, kita akan lihat yang terbentuk itu tentunya adalah hasilnya adalah jadi seperti yang kita sampaikan bahwa ini tentu adalah H, ini adalah BH2. Dengan demikian, maka kalau kita perhatikan, hasilnya tentu adalah berupa dia mengikat H, kemudian dia mengikat BH2 pada sisi yang sama. Kemudian yang lain demikian caranya. Terus kalau kita perhatikan kembali, kenapa H itu harus terikat pada C yang kiri, bukan pada C yang kanan? Karena seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa di sini berlaku hukum anti Markovnikov, di mana H itu akan terikat pada yang mengandung H yang sedikit. Dengan demikian maka H itu akan terikat pada C yang sebelah kiri. Berarti dengan demikian B akan terikat pada sisi yang lainnya. Karena memang ini akan mengikuti aturan anti Markovnikov. Dan tentunya hasil ini akan berpengaruh jika dimungkinkan terjadinya produk yang mengalami isomer geometri misalnya. Contoh, nah, kalau kita perhatikan di sini jelas bahwa di sini sudah terikat CH3. Berarti di sini tidak ada H. Ya. Berarti dengan demikian H-nya itu akan terikat di sini nantinya. C yang tidak ada. Sementara kalau BH2-nya terikat pada C yang berbeda. Jadi tentunya hasilnya nanti adalah kalau kita tulis CH3-nya di atas, ya, berarti kita harus tulis H-nya di sini. Dengan demikian harus tulisnya ini BH2. Atau kalau kita tulis sebaliknya, bisa aja Anda tulis CH3-nya di sebelah bawah, berarti dengan demikian H-nya di atas. Dengan demikian juga BH2-nya juga di atas. Nah, demikian stereokimia dari hidroborasi. Reaksi yang seperti ini
di mana H dan BH2 berada pada sisi yang sama. Nah, ini juga disebut juga dengan sin adisi. Atau bisa juga disebut sebagai cis adisi. Karena kalau kita perhatikan seperti yang tadi bahwa antara H dan BH2 yang terikat pada C alkenatnya itu berada pada posisi yang sama. Makanya dikatakan sebagai sin adisi atau cis adisi. Kemudian bila organoboran itu dioksidasi menjadi alkohol, maka gugus OH itu akan menggantikan posisi dari boronnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini contohnya ini seperti yang disampaikan tadi bahwa OH-nya itu akan terikat menggantikan B. Sehingga hasilnya nanti adalah dengan demikian OH itu akan menggantikan posisi dari BH2. Konfigurasi itu akan dipertahankan karena memang oksidasi itu berlangsung dengan adanya geseran 1-2, mirip dengan penataan ulang pada karbokation. Kita lihat reaksinya secara umum. Itu hasilnya. Kemudian seperti yang kita sampaikan tadi bahwa akan terjadi pergeseran. Geseran 1-2, N-nya akan pindah ke sini. Sementara OH-nya lepas. Sehingga kita akan dapatkan reaksinya adalah hasilnya tentunya ini lepasnya OH-. Dan kemudian kalau ini dilanjutkan dengan yang berikutnya, tentunya secara reaksi ini adalah nol. Hasilnya nanti adalah dia sudah mengikat OH, kemudian mengikat R. Nah, seperti yang tadi juga. Jadi dengan demikian, ikat sini. Ini juga akan lepas sebagai OH- yang akan lepas. Sehingga nanti hasilnya adalah dengan cara yang sama. Kita akan lihat, tidak perlu diuraikan lagi. Kita akan dapatkan di mana nanti B itu akan mengikat 3 buah gugus OR atau secara berkelakar disebut sebagai biar memudahkan untuk mengingat, membentuk bororor. Nah, inilah nanti yang akan dihidrolisis dengan menggunakan basa, sehingga hasilnya nanti adalah berupa ini dihidrolisis dalam suasana basa. Hasilnya nanti adalah berupa senyawa alkohol. Tentu alkohol yang dimaksud tentu adalah ROH, dan jumlahnya tentu adalah 3. Sisanya atau yang lainnya adalah P, dia akan mengikat O, jumlahnya juga ada 3.
Demikian hasilnya. Intinya di sini adalah bahwa secara umum dia akan menghasilkan senyawa yang disebut dengan senyawa alkohol. Jadi pembentukan senyawa alkohol juga bisa menggunakan organoboran. Dimana di sini setelah kita dapatkan organoboran, kemudian ini direaksikan dengan hidrogen peroksida dalam suasana basah. Nah, di awal dia akan menghasilkan senyawa yang ini, dan di akhirnya dia akan menghasilkan senyawa alkohol. Dan kalau kita perhatikan, untuk reaksi ini berlaku hukum anti-Markovnikov. Mana yang mengikuti aturan Markovnikov, mana yang tidak mengikuti aturan Markovnikov. Atau dalam arti kata bahwa reaksi boran itu adalah mengikuti aturan anti-Markovnikov. Adisi halogen pada alkena dan alkuna. Klor dan brom itu akan mengadisi ikatan rangkap alkena dan alkuna. Uji di laboratorium biasanya adalah dengan menggunakan Br2 dalam CCl4 untuk melihat apakah ada senyawa mengandung ikatan rangkap alkena ataupun alkuna. Seperti yang kita tahu, nih senyawanya adalah 2-butena. Direaksikan dengan Br2, Br2 itu warnanya merah. Nah, apabila nanti setelah bereaksi tidak ada warna atau tidak berwarna, maka boleh dipastikan bahwa senyawa tersebut mengandung ikatan rangkap. Demikian juga kalau yang ikatan rangkap 3 direaksikan dengan Br2 yang berwarna merah, maka nanti hasilnya adalah senyawa yang tidak berwarna. Nah, apabila senyawa tersebut tidak berwarna, berarti senyawa tersebut mengandung ikatan rangkap 3 ataupun rangkap 2. Secara umum, F2 dan I2 itu bukanlah reaksi yang berguna dalam reaksi adisi dengan alkena. Kenapa? Karena memang F2 itu bereaksi dengan menghasilkan ledakan. Sedangkan I2 biasanya adalah produknya tidak stabil dan kembali pada alkena. Makanya biasanya reaksi yang terjadi itu hanya untuk Br2 dan Cl2. Kemudian kalau kita perhatikan di sini bahwa alkena yang lebih tersubstitusi itu akan lebih reaktif terhadap X2. Kalau kita perhatikan sini alkenanya, di mana alkena itu kurang tersubstitusi, tidak ada mengandung R sama sekali, mengandung alkil. Sini ada 1 buah alkil, ada 2, ada 3, 2 ya, 1, ini malah ada 4. Maka kalau kita perhatikan di sini bahwa semakin banyak alkil yang terikat pada alkena, maka dia juga akan lebih reaktif terhadap X2, atau dikatakan sebagai alkena yang lebih tersubstitusi. Bagaimana mekanisme reaksinya? Bagaimana penyerangan X2 pada sebuah senyawa alkena? Nah, seperti yang kita tahu bahwa X2, apakah ada yang lebih elektronegatif atau kalau yang lebih elektropositif satu di antara yang lain? Tentu tidak. Terus bagaimana reaksi ini terjadi? Karena seperti yang diketahui sebelumnya bahwa sebuah senyawa alkena itu akan melakukan penyerangan terhadap sebuah elektrofil atau sebuah unsur yang bermuatan positif. Dari reaksi yang ada dari yang sebelumnya, itu kita bisa lihat bahwa alkena melakukan penyerangan terhadap yang lebih positif. Kalau kita perhatikan di sini bahwa X2, karena unsurnya sama, maka tidak akan ada yang lebih elektropositif. Maka ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Jadi nanti apabila X2 itu mendekati elektron P di sini, maka diimbaslah polaritas dari X2. Kenapa?
Karena elektron yang ada di sini, di X2, X dengan X, elektron ini, itu akan terjadi tolak menolak dengan elektron pi-nya. Maka dengan demikian, kalau terjadi tolak menolak, tentunya X ini, ikatan yang terjadi antara X ini, X dan X yang lainnya, itu akan terpolarisasi. Terpolarisasi dalam arti kata tentu akan ada yang lebih positif, akan ada yang lebih negatif. Maka dengan demikian, nantinya setelah terpolarisasi, tentu nanti dia akan putus. Hasilnya apa? Hasilnya tentu adalah berupa ion halida dan organohalogen yang bermuatan positif, atau disebut juga dengan ion halonium. Jadi kita sampaikan sekali lagi, kenapa ada yang positif dan negatif pada X, itu adalah akibat dari gaya tolak menolak antara elektron pi dengan elektron ikatan pada X2. Akibatnya adalah X2 akan terpolarisasi menjadi X parsial positif dan parsial negatif. Dan lama-lama dia akan putus. Kemudian elektron pi akan melakukan penyangan terhadap yang positif. Seperti pada mekanisme lainnya. Nah, kalau kita perhatikan dengan contoh, ini adalah sebuah senyawa alkena, ya. Nah, ikatan inilah yang akan tolak menolak dengan ikatan yang terjadi antara Br. Maka dengan demikian, kalau ikatan yang terjadi, berarti terjadi polarisasi, berarti ini yang lebih positif, ini yang akan lebih negatif, ini akan lepas. Nah, kemudian dia akan membentuk ikatan Br yang ini dengan C, dan C itu adalah mestinya dia akan membentuk ion yang bertitian, di mana Br itu akan mengikat dua buah C sekaligus. Tentu kalau kita gambarkan di sini, dia akan membentuk ion yang bertitian seperti ini dengan garis putus-putus, dan bukan terbentuk karbokation seperti yang sebelumnya. Jadi di sini tidak terjadi pembentukan karbokation, tetapi dalam mekanismenya yang terjadi itu adalah terjadinya atau terbentuknya ion yang bertitian. Nah, terus kemudian bagaimana reaksinya dengan X-min? Nah, seperti yang kita tahu bahwa karbon-karbon dari alkena ini dia membentuk ion yang bertitian dengan Br. Maka dengan demikian Br- itu tidak akan bisa bereaksi melalui posisi yang di atas. Kenapa? Karena secara umum dia sudah ada ikatan yang bertitian. Maka sebenarnya di sini Br- ini justru akan terikat pada posisi yang berlawanan dari posisi Br. Jadi dalam arti kata Br ke sini. Sehingga dengan demikian, kalau kita perhatikan nanti hasilnya adalah jadi seperti itu hasilnya. Berarti posisi antara Br yang satu dengan posisi Br yang lain itu adalah berseberangan, tidak pada posisi yang sama. Jadi kalau kita perhatikan mekanismenya, berarti kita akan lihat seperti ini, ya berarti dia akan masuk pada posisi X-nya pada posisi yang sini, TR2C CH R sini X
sini tentu adalah positif. Nah, langkah selanjutnya tentu seperti tadi. Jadi ini dalam tahap pertama, ini dalam tahap yang kedua. Intinya nanti di sini adalah bahwa X dengan X yang lainnya harus berada pada sisi yang berlawanan. Kenapa? Karena di sini X yang satu sudah membentuk ion yang bertitian dengan C yang lainnya. Bukti untuk anti-adisi. Nah, ini adalah sikloheksena. Direaksikan dengan BR2 yang tadi kita akan dapatkan tentu di sini nanti akan terikat itu adalah BR. BR yang terbentuk karena ini adalah merupakan apa istilahnya alkena yang simetris, tentu dia berada di tengah. Dengan demikian BR berikutnya adalah melakukan penyerangan pada sisi yang berbeda, sehingga nanti hasilnya adalah berupa, intinya di sini bahwa BR yang akan masuk belakangan itu harus berposisi berlawanan dengan posisi BR yang pertama. Kalau kita tulis di sini adalah BR-nya adalah posisinya di atas, berarti BR yang kedua harus pada posisi yang bawah. Artinya posisinya itu adalah trans terhadap yang lainnya. Terus bagaimana kalau seandainya yang terbentuk itu adalah seperti ini? Kita lihat dulu. Seperti ini. Artinya tidak ion yang bertitian terbentuk, tetapi adalah karbokation. Nah, bagaimana kalau yang terbentuk itu adalah berupa karbokation? Maka seperti yang kita tahu bahwa karbokation itu adalah bentuknya adalah datar. Kalau bentuknya datar, maka BR itu bisa masuk dari atas dan BR juga bisa masuk dari bawah. Berarti kalau dari atas maka hasilnya nanti akan berupa sini BR yang di atas, yang lain adalah H. Sementara kalau yang satu lagi BR-nya adalah dari bawah. Ini adalah tentu adalah cis, ini adalah trans. Nah, ternyata bahwa bukti eksperimen menunjukkan bahwa produk yang terbentuk itu adalah hasilnya adalah berupa trans, dan cis itu tidak ditemukan sama sekali. Artinya adalah bahwa reaksi itu tidak berlangsung melalui pembentukan karbokation, tetapi reaksi itu berlangsung melalui ion yang bertitian. Makanya di sini judulnya adalah bukti untuk reaksi anti-adisi. Anti-adisi dalam arti kata bahwa adisi dari BR- itu adalah posisinya harus berlawanan dengan BR yang sebelumnya sudah
ada atau sudah terikat. Karena memang secara hasil dari eksperimen itu hanya menunjukkan bahwa produknya adalah trans. Kita lihat contoh untuk alpunat. Ini adalah asam C-nya 4, berarti ini adalah butanadioat. Reaksikan dengan Br2. Maka tentu hasilnya adalah sebuah alkena, di mana alkena ini mengikat Br. Nah, Br yang terikat itu harus berposisi saling menjauhi. Kalau yang satu di atas, yang lainnya di bawah. Berarti ini namanya nanti adalah E, karena posisi Br dan Br yang berprioritas tertinggi berada pada sisi yang berbeda. Namanya adalah asam E23 dibromo butendioat atau butenadioat. Adisi campuran. Kita lihat yang pertama itu adalah reaksinya dengan Br2, tentunya adalah alkena yang simetris, tentu hasilnya adalah maka dengan demikian, tentu kalau reaksinya dengan Br-, hasilnya adalah intinya di sini adalah Br yang satu dengan Br yang lain harus pada posisi yang berbeda, berlawanan. Nah, bagaimana halnya ketika ini direaksikan dengan Cl-. Maka hasilnya nanti adalah secara prinsip sebenarnya sama, bahwa antara gugus yang masuk yang pertama dengan yang kedua itu harus posisinya adalah berlawanan. Maka inilah yang disebut dengan adisi campuran, di mana pada adisi campuran Br2 itu direaksikan dalam larutan yang mengandung Cl-, mungkin dalam NaCl misalnya. Jadi nanti akan ada dua kemungkinan, ada Br- dan ada Cl-. Nah, dalam hal ini dia akan menghasilkan produk campuran. Kita lihat untuk yang alkena yang tidak simetris, berarti kemungkinan seperti biasa bahwa kemungkinan Br itu berada di C1 atau C yang kedua. Pertama adalah kita tulis dulu di C yang kedua Br-nya. Kemudian yang berikutnya, berarti dengan demikian ini akan lebih positif. Yang berikutnya adalah dia berada pada Br-nya pada ujung. Nanti akan bentuk Nah, kalau kita bandingkan antara yang pertama dan yang kedua, kita bisa melihat bahwa karbokation yang terbentuk itu adalah parsial positif pada yang pertama itu adalah berarti ini adalah yang primer, sementara kalau ini adalah yang sekunder. Tentu yang lebih dimungkinkan itu adalah yang sekunder. Maka dengan demikian, kalau ini katakanlah tahap pertama, ya berarti pada tahap yang kedua yang bereaksi adalah yang
ini. Dengan Cl-min seperti kita sampaikan sebelumnya bahwa ini harus pada posisi yang berlawanan, seperti nanti akan terbentuk seperti dengan demikian. Yang terbentuk itu adalah 1, 2, 3, berarti 1 bromo, 2 kloro, pro, mana. Reaksi yang terjadi itu adalah pada senyawa yang tidak simetris, maka hasilnya nanti adalah manakah yang menghasilkan karakter karbokation yang lebih stabil. Kalau di sini di contoh ini dihasilkan, kalau yang pertama ini adalah karbokationnya adalah yang primer, sementara adalah yang kedua adalah yang sekunder. Tentu yang lebih stabil adalah yang sekunder. Maka reaksi yang terjadi itu adalah untuk yang kedua. Maka cukup reaksi yang kedua aja kita reaksikan dengan Cl- untuk tahap reaksi yang berikutnya. Berikutnya adalah adisi halogen dan air. Sebenarnya reaksi ini analog saja dengan reaksi yang sebelumnya, dimana pertama itu adalah reaksinya dengan halogen, kemudian baru diikuti dengan reaksinya dengan air. Kita perhatikan contoh. Jadi dalam hal ini kita bikin reaksinya, Br-nya atau Br-nya kita masuk pada posisi yang di kanan, sehingga dia akan membentuk seperti yang kita lihat bahwa ini adalah karakter karbokationnya adalah yang primer, sedangkan ini adalah yang sekunder. Maka yang kita lakukan adalah berarti yang akan terjadi adalah yang lebih stabil, yaitu yang sekunder. Baru pada langkah yang pertama. Langkah yang kedua, barukah kita reaksikan dengan air. Nah, air berarti ini pada bereaksi pada posisi yang berbeda, sehingga nanti kita akan dapatkan senyawa yang terbentuk itu adalah, ini tentu ini akan positif dan ini dikurangi dengan yang positif H+, sehingga hasilnya nanti adalah
Berarti senyawa yang terbentuk itu adalah 1 bromo, 2 propanol. Jadi kalau kita perhatikan, OH dan OH adalah pada posisi yang saling menjauhi. Demikianlah materi kita kali ini untuk alkena dan alkuna pada bagian yang kedua ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi Anda semuanya. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.